Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pembahasan kita sekarang yaitu tentang bid'ah. Apakah sebenarnya makna bid'ah itu menurut ahli sunnah wal jamaah? Dan bagaimana kita mempertanggungkan hadis al-bid'atu dalalah wa kullu dalalatin finnar. Apakah yang dimaksud di situ adalah semua yang dilakukan oleh manusia sekarang yang tidak ada dalil menurut Al-Quran dan hadis itu adalah dalalah, kemudian itu akan masuk ke dalam neraka? Jadi referensi kita yaitu kitab Furu' Masail halaman 13. Kita kupas sedikit tentang bid'ah. Kalau yang dimaksud bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, artinya tidak tertulis di dalam Al-Quran, tidak tertulis dalam hadis, itu adalah bid'ah yang dalalah, yang wa kullu dalalati finnar. Maka yakinlah semua pekerjaan, semua amalan yang kita lakukan itu semuanya bid'ah. Kenapa saya katakan demikian? Karena sejak lahir kita tidak akan dapat memahami Al-Quran dan hadis. Butuh proses. Sedangkan Rasulullah SAW memahami segala sesuatu itu ilham daripada Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu. Apakah kita mendapatkan yang demikian? Butuh proses. Untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, butuh proses, butuh orang, butuh guru untuk mengajari kita. Nah, ini kalau kita katakan semua bid'ah itu dalalah. Kalau kita katakan adalah semua perbuatan yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan semua pekerjaan amalan yang kita lakukan tidak ada di Al-Quran dan hadis, itu adalah ad-dalalatu finnar. Maka semuanya kita telah melakukan bid'ah yang dalalah, yang ad-dalalatu finnar. Na'udzubillahi min zalik. Kalau demikian kita maknakan bid'ah itu secara serampangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Memerintahkan kepada kita untuk salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Pernahkah kita melihat Rasulullah salat? Pernahkah? Bagaimana berdirinya Rasulullah? Bagaimana dia ketika bertakbir? Apakah suaranya begini, begitu? Berapa harakat pada Allah? Pernahkah kita melihat bagaimana mata Rasulullah ketika berdiri? Tubuh Rasulullah ketika ruku', ketika sujud? Ketika duduk antara dua sujud, ketika duduk tahiyat akhir dan sebagainya? Pernahkah kita melihatnya? Hay'ah yang sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah, pernahkah kita melihatnya? Tidak pernah kita melihatnya. Kita mengetahuinya adalah berdasarkan dari pendapat-pendapat imam mazhab, dari kitab-kitab yang muktabar yang kita pelajari. Di situ kita mengetahuinya. Jadi tidak pernah kita melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat. Ketika Allah memerintahkan kepada kita salat dan Rasulullah memerintahkan kepada kita salat sebagaimana beliau salat, yakinlah bahawa kita tidak sama salat seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan 100%, tidak sama. Namun ketika anjuran itu sudah ada, dijelaskan oleh para mufasir Al-Quran, mufasir hadis,
kemudian dikembangkan oleh para imam mazhab, maka disitulah kita tahu, oh begini cara salat, oh begini cara berdiri, walaupun tidak 100% sama seperti Rasulullah. Maka tidak bisa kita serampangkan, kita vonis yang bahwa bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada Al-Quran dan hadis. Tidak bisa. Karena banyak amaliyah kita yang kita lakukan. Memakai baju untuk melaksanakan ibadah. Apakah kita sesuai dengan Rasulullah SAW memakainya? Sama baju kita dengan baju Rasulullah? Ketika kita melaksanakan puasa, samakah puasa kita seperti puasa Rasulullah? Tidak sama. Dari amaliyah zahiriyah saja tidak sama. Tidak persis seperti yang Rasulullah kerjakan. Bukan tidak sama min haitsu mengerjakan. Jadi salat ya salat sama. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan salatlah olehmu sebagaimana kamu melihat aku salat, kita tidak pernah melihatnya dan kita tidak pernah tahunya kecuali disampaikan oleh para mufassir. Maka ketika mendefinisikan al-bid'atu dalalatun wa kullu dalalatin finnar, itu jangan kita artikan bahwa sesuatu yang tidak ada hadis, sesuatu yang tidak ada ayat, itu adalah ad-dalalah, itu adalah bid'ah. Tapi harus kita artikan yang bahwa makna bid'ah adalah sesuatu yang menyalahi daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ketika kita melakukan suatu amalan, yang amalan tersebut menyalahi, bertentangan, ta'arud oleh Al-Quran, ta'arud oleh hadis, ta'arud oleh ijma' dan qiyas, itu baru kita katakan dalalah. Jadi bukan sekedar, oh ini tidak ada ayat, ini tidak ada dalil, ini tidak ada hadis, ini bid'ah. Bukan. Lihat saja pekerjaan yang kita lakukan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apakah semuanya sama seperti konsep Rasulullah SAW? Ataupun cuma kita meniru Rasulullah kayaknya begini ya. Anjuran Rasulullah begini. Kita lakukan yang terbaik. Semoga sama seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita membid'ahkan orang lain, lihatlah sendiri. Ketika kita punya jenggot, apakah jenggot kita itu sudah sama seperti jenggot Rasulullah? Apakah kita melihat jenggot Rasulullah? Disifatkan, memang ada disifatkan, tetapi samakah? Tidak sama. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin, semoga sama. Ini dia. Maka kita lihat dalam kitab Furu' masalah ini tentang pembagian bid'ah. Jadi jangan asal kita menuduh setiap bid'ah itu adalah ad-dalalah. Ad-dalalatu finnar. Memang kita penitia surga. Sehingga mudah saja kita vonis orang ke neraka, mudah saja kita vonis orang ke surga. Jadi di sini ditanyakan. Daripada seorang, yaitu menanyakan tentang apakah yang dinamakan bid'ah. Di sini dibagi ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, dan ada bid'ah harus. Nah ini nanti didawal lagi. Ini membagi-bagikan bid'ah itu tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Tidak ada konteks Al-Quran dan hadis. Nah, ini aneh. Jadi pahami dulu mana bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah. Sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah itu ada dua. Ada yang ta'arud, ada yang sejalan. Kalau yang ta'arud itu bid'ah dalalah. Kalau yang sejalan ataupun tidak mengapa, itu tidak dikategorikan bid'ah dalalah walaupun tidak ada masa Rasulullah. Nama bid'ahnya karena tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi tidak ta'arud dengan Al-Quran dan hadis. Maka mencari dalil itu, jangan memperkecilkan dalil. Oh ini ada enggak? Ini tidak ada enggak? Jangan memperkecilkan dalil. Tetapi, batasan itu dibuat ketika Al-Quran menentang. Ta'arud. Hadis ta'arud. Ini baru bid'ah. Dalalah.
wa kullu dalalatin finnar. Ini. Jadi dengan dijawab pengarang kitab Furu' Masalih ini membagi bid'ah kepada wajib, sunat, makruh, haram, harus. Kita lihat penjelasannya. Sesuai enggak? Apakah kita melakukannya sekarang ataupun tidak? Walaupun itu tidak berani kita akui. Oh, saya telah melakukan bid'ah. Kita lihat. Jadi di sini dijawab bahwasanya bid'ah yang wajib itu yaitu seperti ia belajar ilmu nahwu, saraf, dan ilmu alat. Yang terhenti atasnya dapat mengenal daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasulullah menganjurkan kepada kita belajar saraf, belajar nahwu, belajar balaghah, belajar loghalatil arabiyah, belajar kitab-kitab alat yang lain, bayan, mantik dan sebagainya? Pernahkah? Tidak pernah Rasulullah menganjurkannya untuk kita belajar. Apakah wajib kita belajar? Ketika kita tidak mampu memahami Al-Quran dan hadis. Yang Al-Quran dan hadis itu adalah dalam bahasa Arab. Maka nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya, kitab-kitab alat tersebut wajib kita belajar agar kita tahu. Nanti jangan orang baca hadis diartikan lain, kita anggap ya begitulah hadisnya. Kenapa? Karena kita tidak paham tentang bahasa. Maka di sini dalam kitab Furu' Masail ini dijelaskan belajar nahwu, belajar saraf, belajar kitab alat yang dapat menghentikan kita untuk tidak mampu memahami Al-Quran dan hadis, sehingga itu perlu kita belajar, maka belajar itu adalah wajib. Ini yang dinamakan dengan bid'ah wajib. Bid'ah yang wajib kita lakukan. Karena ini termasuk dalam bab ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Pada dasarnya belajar bahasa Arab itu tidak perlu. Pada dasarnya belajar nahwu, belajar salah, mantik, bayan, usul dan sebagainya itu tidak perlu. Tetapi ketika terhentinya seseorang untuk menggali isi kandungan Al-Quran, ketika terhentinya seseorang untuk menggali arti daripada hadis, maka wajib belajar itu. Inilah yang dikatakan ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka itu wajib kita belajar. Jadi orang-orang yang menggaungkan, yang mengkawar-kawar, yuk kembali kepada sunnah, yuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Apakah mereka belajar ini? Belajar nahwu, belajar saraf? Belajar. Belajar, cuma tidak mengakuinya belajar. Apakah ketika belajar itu, ilmu yang dia pelajari itu bukan ilmu yang bermanfaat seperti konteks daripada Imam Al-Ghazali? Kita mengakuinya bahwa setiap ilmu yang menjadi wasilah, menjadi perantara untuk sampai kita kepada mampu memahami Al-Quran dan hadis, itu adalah ilmu yang bermanfaat seperti konteks Imam Al-Ghazali. Ilmu untuk mengenal diri kita, untuk mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengenal segala hukum-hukum yang datang daripada Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Nah, ini bid'ah wajib. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukannya, ya silakan lihat sendiri. Dia belajar enggak? Belajar tajwid enggak untuk baca Al-Quran? Karena kalau tidak belajar, kita harus bacanya gimana? Pernahkah kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran? Tidak pernah. Bagaimana suara Rasulullah? Di mana dipanjangkan, di mana yang tidak dipanjangkan? Tidak pernah. Inilah melalui lisan-lisan para ulama yang muktabar, para imam-imam madhab. Ini yang pertama, ingat. Belajar kitab alat, belajar tajwid, nahwu, saraf dan sebagainya, ini adalah bid'ah yang wajib. Kenapa dikatakan bid'ah wajib? Ketika kita tidak mampu menggali Al-Quran dan hadis tanpa ilmu-ilmu alat tersebut, maka ilmu alat tersebut wajib kita pelajari agar dapat menggalinya. Ini jangan kita katakan bid'ah dhalalah ini. Jangan. Ini yang pertama. Yang kedua, bid'ah yang haram. Bagaimana bid'ah yang haram?
Seperti bid'ahnya orang Qadariyah. Mereka menganggap bahawa dirinya punya kuasa seperti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahawa manusia mempunyai fi'lun, mempunyai perbuatan. Padahal hakikatnya dalam wahdaniyah, esa pada af'al adalah ternafinya kam munfasil. Makhluk itu tidak ada pekerjaan. Yang hakikat mempunyai pekerjaan adalah Allah. Kullu mumkinin aw tarkuhu. Allah Subhanahu wa taala itu mengerjakan pada setiap yang mungkin atau meninggalkannya. Ini orang Qadariyah menganggap dirinya punya perbuatan, punya fi'lun, yang fi'lunnya itu sama seperti fi'lun Allah Subhanahu wa taala. Sesat itu. Haram. Orang Murji'ah, Mujasimah, dia mengatakan Allah seperti jisim mengambil tempat. Allah membutuhkan tempat. Menyamakan Allah dengan makhluk. Jisim itu sesuatu yang mengambil tempat. Ketika dia berada di situ, maka segala sesuatu tidak dapat lagi ditempati pada tempat itu. Seperti saya, ketika saya duduk di sini, maka orang lain tidak dapat duduk di tempat duduk saya ketika saya masih ada. Ini namanya jisim, mengambil tempat. Jadi orang Mujasimah itu menyamakan zat Allah Subhanahu wa taala seperti zat makhluk. Padahal laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama seperti dengan makhluk. Maka di dalam sifatnya mukhalafatuhu lil hawadits, di situ dijelaskan 10 semisalnya Allah yang dinafikan. Nah, itu harus kita tahu. Maka belajar minimal kitab Tijan Darari, Kifayatul Awam, dan kitab-kitab yang lain. Belajar. Kemudian yang ketiga adalah bid'ah yang sunat. Kok ada bid'ah sunat ya? Nah, kita lihat. Apakah sesuai dengan konteks yang terjadi sekarang ataupun tidak? Membuat madrasah, lembaga pendidikan. Membuat manasah. Kemudian melakukan zikir-zikir yang tidak mengganggu orang lain. Kalau jamaahnya maksur, kita sepakat zikir besar-besar, zikir surat besar-besar di tempat jamaah yang maksur, yang tidak ada masbuknya di situ. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan universitas ini, mendirikan universitas itu, sekolah ini, sekolah itu untuk belajar agama? Tidak. Maka kita lakukanlah ini madrasah belajar tentang fikih, ini madrasah belajar tentang tauhid, ini madrasah belajar tentang tasawuf. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi kita lakukan. Sesat? Tidak sesat. Kok sesat orang belajar agama? Nah, maka ini dikategorikan di sini sebagai bid'ah yang sunat. Ketika ilmu agama itu disampaikan lewat lembaga-lembaga lebih efektif, maka kita lakukanlah yang demikian. Kemudian melakukan kebajikan-kebajikan yang kebajikan tersebut tidak ada pada masa Rasulullah, tidak ta'arud, tidak bertentangan dengan konteks Al-Quran, hadis dan ijma'. Segala sesuatu, maka itu bid'ah yang sunat. Kalau itu membawa kemaslahatan. Jadi jangan kita memperkecil pemahaman. Kalau yang kita lakukan itu harus ada pada masa Rasulullah. Harus seperti konteks Al-Quran dan hadis. Memaknakan bid'ah demikian. Banyak sekali bid'ah yang kita lakukan yang tidak pernah kita akui. Ketika orang lain melakukan, kita bilang kafir, syirik, ini, itu, ahli neraka. Tetapi kita senantiasa berpakaian dengan bid'ah-bid'ah tersebut. Maka sesuatu yang baik, yang maslahah menurut masa sekarang ini, yang itu tidak ta'arud, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma' dan qiyas, dapat membawa kemaslahatan umat. Nah, ini di sini di dalam kitab Furu' Masail ini dikategorikan dalam bid'ah sunat. Kemudian yang selanjutnya adalah bid'ah harus.
seperti berjabat tangan setelah salat. Oh, ini tidak boleh berjabat tangan setelah salat. Enggak boleh. Memang ada larangannya. Tidak baik. Kita saling meminta maaf kapan saja berjumpa dengan saudara kita seiman dan seakidah. Apalagi yang jelas-jelas orang tersebut kita pernah berbuat dosa kepada dia. Di berjabat tangan, memakai tudung kepala, memakai peci yang begini. Apakah Rasulullah memakai peci yang begini? Tidak. Apakah ini dalalah? Tidak. Ketika disunatkan bagi kita untuk menutup kepala, maka sebahagian memakai surban, sebagian memakai peci. Nah, peci ini sudah ada pada masa Rasulullah? Tidak ada. Nah, maka ini termasuk bid'ah yang mubah, yang dibolehkan. Membesarkan dengan baju yang begini agar kita mudah dalam berwudu. Apakah Rasulullah membesarkannya? Rasulullah memerintahkannya, besarkanlah bajumu ketika kamu berwudu maka akan mudah. Tidak ada. Maka ini bid'ah yang mubah untuk memudahkan kita berwudu dan melakukan hal yang lain. Maka inilah bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah haram, bid'ah mubah. Yang segala sesuatu itu tidak ada pada masa Rasulullah. Dan Rasulullah tidak memerintahkannya. Namun ketika ta'arud, maka tinggalkanlah yang salah satunya adalah bid'ah yang haram. Maka didefinisikanlah di sini makna bid'ah. Dan makna bid'ah yang madhmumah, yaitu menyalahi bagi syariat, karena tiap-tiap bid'ah itu dalalah. Nah, ini al-bid'atu dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Maksudnya adalah segala sesuatu yang tidak ada dalam konteks Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, menyalahi daripada konteks Al-Quran dan hadis, kita lakukan. Menyalahi daripada konteks Al-Quran dan hadis, kita lakukan. Saya ulang sekali lagi. Bid'ah madhmumah, bid'ah dalalah adalah bid'ah sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, dan itu menyalahi daripada Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Ini baru dikatakan dalalah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Letakkan sesajian-sesajian untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita tidak berharap daripada Allah, tapi berharap daripada yang lain Allah. Ini. Jadi ketika ada amalan, ada perbuatan yang ta'arud dengan Al-Quran dan hadis, itu baru dikatakan bid'ah dalalah. Saya ulangi sekali lagi, makna bid'ah adalah yang dimaksud dengan al-bid'atu dalalatun wa kullu dalalatin finnar adalah bid'ah yang menyalahi Al-Quran dan hadis.